Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal saya. Untuk kalian yang baru, perkenalkan nama saya Mona. Di kanal saya bercerita tentang budaya Jerman, bahasa Jerman, tips-tips bagaimana datang ke Jerman melalui program au pair, Ausbildung, dan sebagainya. Kalau video kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menjadi au pair Mädchen di Jerman. Untuk kalian yang sudah sering pantangi video saya, kalian tahu bahwa saya datang ke Jerman melalui program au pair. Lantas 4 bulan kemudian saya itu menjalani program Ausbildung. Sekalipun cuma 4 bulan, saya ingin berbagi pengalaman saya menjadi au pair Mädchen. Kalau kalian penasaran, simak videonya sampai selesai ya. Selamat menikmati. Pertama saya dengar tentang au pair itu di bangku kuliah, karena memang saya kebetulan kuliah pendidikan bahasa Jerman, jadi sudah ada kakak tingkat gitu yang datang ke Jerman melalui program tersebut. Dan saya itu dulu belum benar-benar tertarik atau belum benar-benar tahu au pair itu ngapain sih. Lantas saya mencoba keberuntungan saya itu tahun 2014, tapi visa saya dicuri orang. Jadi visa sudah dikabulkan oleh Kedubes Jerman di Jakarta dan visa itu kecolong. Lantas saya mencoba keberuntungan saya kedua kalinya lagi tahun 2015 dan langsung gitu saya melamar secara mandiri lewat website. 1 minggu kemudian saya dapat jawaban. Ya 2 minggu kemudian saya mendapatkan kontraknya di tangan gitu. Ini kontrak saya tutup karena saya nggak mau ada. So di dalam kontrak ini ada bahasa Jerman dan bahasa Indonesianya, tetapi saya hanya mau lihat berapa jumlah gaji saya. Lantas saya tidak benar-benar telaah kontrak ini. Dan itu kelemahan saya dalam menjalani itu udah poin utama kenapa program saya yang saya jalani itu lumayan memberatkan hati karena saya tidak baca benar-benar isi kontraknya. Jadi karena saya tidak benar-benar baca kontrak, akhirnya saya tidak tahu bahwa di dalam sini tertulis bahwa saya itu hanya dapat 1 hari free. Yang namanya 6 hari dalam seminggu ngasuh anak itu bisa berat. Jadi ketika saya jadi babysitternya mereka, au pairnya mereka, saya lumayan mengalami shock. Saya dulu anggap remeh. Saya pikir itu kayak babysitting biasa dan ya paling nggak capek gitu. Ternyata menjadi au pair itu melelahkan juga. Mereka punya 4 anak, rumah mereka tuh besar banget. Dan saya itu di samping ngasuh anak itu, saya juga harus bersihin kamar mandi saya sendiri. Pertama saya akan menjelaskan dulu deskripsi kerja saya dalam 1 minggu ya. Jadi saya bekerja 6 hari dalam 1 minggu, sampai di sini jelas ya. Dan saya berkewajiban untuk menjemput anak-anak yang ada 3 anak kecil yang masih pergi ke TK dan saya harus menjemput mereka. Dan jemputnya itu kadang ya harus pakai jalan kaki kayak gitu. Yang kakaknya itu, yang si sulung, dia kelas 1 SD dan kalau dia pulang dari sekolah, saya itu harus menyiapkan makan siang untuk dia. Sekalipun menyiapkan makan siang, definisi orang Jerman tuh ternyata makan siang tuh cuma manasin sesuatu. So mereka sering kayak punya katakanlah pizza atau pizza yang beku itu, dan kita hanya perlu masukkan ke dalam oven atau apapun itu kita masukkan ke microwave dan udah itulah makan siangnya orang Jerman. Ada satu hal ya, kindergartennya anak-anak itu jauh banget dari rumahnya si keluarga sehingga kita tuh jalan berkilo-kilometer. Ya ampun Tuhan, itu aku rasa ada 3 kilometer itu jauhnya. Jauh banget. Dan itu jalannya tuh kayak mendaki, menurun. Dan saya harus mendorong anak itu dan ya berat gitu. Anak Jerman itu nggak kecil ya. Dia berat banget karena orang tuanya tinggi-tinggi gitu loh. Kadang tuh sekalipun yang harusnya masuk ke dalam kereta itu adalah si bungsu, kadang yang kedua dari terakhir itu dia juga cengeng gitu dan dia mau muat juga ke dalam kereta itu. Jadi ya ampun, itu sakit punggung banget mendorong kereta anak dari kindergarten anak-anak sampai ke rumah mereka gitu. Nanti sampai di rumah saya menyiapkan jajanan sore untuk mereka seperti kekse, biskuit, terus bisa kayak minum jus kayak gitu. Kalau makan siang sendiri di Jerman itu rata-rata
kindergarten sudah menawarkan makan siang, jadi anak-anak tidak perlu makan siang lagi kalau sampai rumah. Itu salah satu deskripsi kerja saya. Makan malam, saya harus membantu menyiapkan makan malam. Makan malam orang Jerman itu tidak seperti kita ya, kita tuh makan 3 kali nasi, mereka enggak, kayak gitu. Jadi makan malam mereka sebut Abendbrot, yaitu roti malam kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan itu ya kita cuma poles-poles roti aja. Sekalipun kita cuma poles-poles roti, itu tuh bisa melelahkan. Bukan poles sih, kayak potong-potong iris-iris roti. Itu bisa melelahkan loh, pekerjaan-pekerjaan kayak gitu. Nanti kalau ada piring-piring yang kotor setelah makan, tentu saja ada piring yang kotor. Saya harus memasukkan itu semua ke dalam mesin cuci dan dinyalakan, oke? Tidak semua keluarga sama ya. Tapi anak-anak di keluarga ini diwajibkan habis makan itu langsung pergi sikat gigi dan tidur. Saya tidak perlu bermain dengan mereka setelah makan. Tetapi weekend itu kita main setelah makan malam. Dan itu bisa melelahkan karena kan kalau kita sendiri di tanah orang, kita pengen sendiri di kamar main handphone atau teleponan dengan keluarga, dengan teman untuk mengobati rasa kangen. Dan itu sayangnya kayak tidak dibolehkan gitu oleh keluarga gas family saya, karena katanya saya nggak boleh memendam diri di kamar kayak gitu. Lantas paginya itu saya sudah harus bangun jam 6 atau jam 6.30 untuk membereskan gelas atau piring kotor yang mereka pakai untuk sarapan pagi. Jadi pagi itu saya tidak perlu menyiapkan sarapan, biasanya mereka siapkan sendiri. Terus nanti sekitar jam 9 atau 8.30 begitu, saya sudah lupa sih eksaknya jamnya ketika itu, kalau bukan jam 8.30 jam 9. Nanti saya harus ke tempat kursus yang disebut VHS, jadi Volkshochschule. Kita melakukan kursus sebagai au pair itu di Volkshochschule. Kursus saya itu semi intensif sehingga 3 jam gitu. Setelah itu hidup saya siklusnya kembali lagi. Dari pulang dari kursus saya akan siapkan makan siang untuk si yang sulung. Dari siap makan siang itu nanti kita bareng-bareng berangkat ke kindergarten yang 3 kilometer itu, terus kita jalan kaki ke sana. Pergi jalan kaki. Kita bisa sih naik bus, dan anak-anak sekolah itu kan yang di bawah umur 13 tahun di Jerman itu digratiskan, dia nggak perlu bayar uang bus. Tapi saya tuh harus bayar, dan sialnya saya itu tidak bilang di awal banget bahwa saya butuh uang bus. Alias, karena saya tidak search, saya tidak cari tahu apa itu au pair, sehingga saya itu tidak tahu bahwa saya akan membutuhkan uang bus. Dan saya tidak tahu bahwa ternyata banyak au pair di luar sana itu udah pinter. Mereka minta uang pulsa, mereka minta uang kursus dibayar full, mereka minta uang bus dibayar full. Jadi hidup mereka itu benar-benar cuma memikirkan, oke, saya menjadi au pair, saya nabung, habis au pair saya kuliah gitu. Dan saya tidak tahu itu, sehingga bicara tentang nggak nego bus, nggak nego uang kursus, ini saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya. Coba nanti teman-teman tengok video itu sehingga kalian bisa tahu tips apa saja, hal-hal apa yang harus dihindari atau sebaiknya ditanyakan, di-clearkan sebelum kamu menandatangani sebuah perjanjian kontrak au pair di Jerman. Sebelum kita bicara tentang shock saya menjadi au pair di Jerman, mari kita bicara dulu tentang hal remeh-temeh yang menjadi beban di dalam menjalani program ini. Di tempat saya dulu, miskomunikasi yang terjadi yaitu saya sebagai orang Indonesia cenderung people pleasing. Kayak misalkan di dalam jadwal timetable itu tertulis bahwa kalau Mona punya waktu, maka Mona bisa setrika baju atau jemur pakaian. Nah, itu saya terjemahkan sebagai ya udah saya jalani kayak gitu. Karena itu tertulis, ya saya jalani gitu. Saya sepertinya tidak benar-benar memikirkan tentang kesanggupan psikis jangka panjangnya saya. Karena dari people pleasing itu, dari keinginan untuk selalu manut dan selalu mengikuti untuk menyenangkan orang lain, ternyata itu jangka panjang toksik banget untuk kesehatan psikis saya. Nah, pakaiannya mereka itu ada di ruang bawah tanah. Jadi di basement itu adalah ruang cuci pakaian, ruang mengeringkan pakaian, jemuran ada di bawah, dan area main juga ada di basementnya mereka. Rumah mereka tuh memang besar banget. Dan saya itu saya lakukan semuanya itu yang tadi tuh dalam tanda kutip kalau Mona ada waktu doang. But karena saya terlalu ingin menyenangkan hati gas family saya melakukan semuanya itu. Sampai saya itu
terbiasa. Jadi saya sudah terbiasa untuk nyetrika baju mereka. Dan saya tuh bahkan sampai kayak nyetrika baju ayahnya itu. Dan ketika saya menyetrika baju ayahnya itu, ibunya itu juga ingin disetrikain bajunya. Dan mereka berdua bekerja di bidang kesehatan sehingga mereka harus selalu menggunakan seragam. Dan seragamnya itu yang setrika saya. Oh my god, saya nyesal banget bahwa dulu itu mungkin masih naif dan gimana sih, saya datang ke Jerman dengan usia 23 tahun. Iya, masih sangat-sangat people pleasing, insecure, sehingga saya benar-benar ingin membentuk sebuah rumah kecil, dunia kecilku di sana, di mana saya itu diterima dengan cara saya membuat mereka bahagia gitu dengan pekerjaan saya, membuat mereka puas. Yang mana tidak ada salahnya juga sih, tapi dalam jangka panjang itu ternyata toksik untuk saya. Cuma bentrok budaya saya ketika itu yaitu ketika saya sudah rajin-rajin banget dan saya sebenarnya butuh rem, itu tidak ada yang bilang ke saya, Mona pasti kamu capek ya udah istirahat aja dulu. Saya entah kenapa sisi Indonesia saya itu mengharapkan ada orang yang begitu ke saya. Jadi oh kamu udah kerja banyak nih, ya udah pasti capek ya, istirahat aja dulu. Mungkin itu ramah tamah ala Indonesia, tapi saya tidak tahu ketika itu bahwa di Jerman yang kayak gitu-gitu nggak ada. So di Jerman itu kalau kamu nggak speak up, kalau itu nggak datang dari mulut kamu sendiri, jangan harap orang akan berinisiatif untuk memberikan kamu istirahat. Hal berikut yang lumayan mengganggu yaitu saya merasa kayak mereka tuh hemat banget. Saking hematnya itu, yaitu tadi uang pulsa saya nggak dikasih, uang bis nggak dikasih, uang kursus pun itu kita bayar setengah-setengah loh. Di samping saya harus membayar ongkos apapun itunya saya, kayak misalkan saya mau jalan-jalan saya harus beli uang bis sendiri, saya pun harus membayar uang kursus saya sendiri dan bahkan buku kursus saya bayar sendiri. Itu sesuatu yang saya sesali banget sih dari program itu, bahwa saya itu tidak membahas itu di depan. Makanya saya sarankan banget teman-teman, kalau kalian ingin jadi au pair di Jerman, usahakanlah bahwa kamu itu ada di sebuah condition yang sehat untuk psikis kita, kayak gitu. Satu hal lagi yang mengagetkan saya bahwa di Jerman itu sebagai au pair saya hanya boleh ambil libur manakala gas family saya itu berlibur. Jadi saya tidak bisa ngepas-pasin diri ke liburan teman karena saya ya harus manut keluarga saya, gas family saya itu. Kalau mereka liburnya Paskah, ya saya harus ambil libur Paskah itu juga, sekalipun saya sebenarnya sangat tidak tertarik untuk bepergian di bulan April, contohnya. Berikutnya, salah satu dampak negatif dari people pleasing-nya kita atau alias keramah tamahannya kita budaya orang Indonesia ya, bahwa karena kita sudah selalu menunjukkan kebaikan, ketulusan, atau keramah tamahan, akhirnya orang tuh memahami bahwa oh, kalau dia kita bisa minta ini itu. Kalian pasti kenal teman atau kenalan kalian yang terlalu baik sampai dia dimanfaatkan. Nah itu juga terjadi di Jerman teman-teman. Kalian harus hati-hati itu. Jadi saya itu karena gas family saya menyadari bahwa saya sangat people pleasing dan sangat mengutamakan kepuasan orang. Akhirnya mereka itu memanfaatkan tenaga saya di mana-mana. Video ini saya tidak maksudkan untuk berbicara jelek tentang keluarga gas family saya ya teman-teman. Karena faktanya adalah mereka hanya they just being Germans. And I was just being an Indonesian naive girl. So, saya tidak saya tidak membuat video ini untuk bilang yang Jerman ini jahat atau manipulatif, atau mungkin ada orang yang seperti itu, ada di luar sana, tidak menutup kemungkinan ya, dunia ini besar ya. Tapi gas family saya itu kebetulan mereka orang yang sangat akademis dan orang yang terdidik, berbudaya, dan mereka tidak lakukan itu. Yang mereka lakukan adalah mereka membaca gelagat saya yang suka people pleasing dan menyenangkan memuaskan orang lain, dan akhirnya mereka memanfaatkan itu karena mereka berpikir Mona itu pasti senang kalau kita minta tolong kayak gitu. Dan akhirnya itu berujung membuat saya sangat tidak betah hidup di tempat mereka. Karena akhirnya by the end of the day, saya itu adalah seorang au pair yang tidak punya kehidupan saya sendiri. Suatu ketika saya memiliki seorang pacar dan mereka sangat-sangat tidak suka bahwa saya itu bawa pacar saya ke
rumah mereka. Ya sedih kayak gitu. Yang namanya penolakan itu terhadap siapapun itu nggak enak sih, nggak asik. Sekarang saya akan bicara tentang shock budaya. Jadi shock budaya yang saya alami di masa au pair saya yaitu yang pertama cuaca. Saya itu di Jerman Utara dan di sini tuh frekuensi sinar mataharinya jarang banget. Mungkin teman-teman sudah tahu tentang ini ya. Hamburg dan wilayah sekitar sini itu kebanyakan hujan dan langitnya itu selalu abu-abu. Shock berikutnya yaitu saya tidak sangka bahwa di kota kecamatan itu ternyata bisa sesepi itu. Kita di Indonesia yang namanya desa aja itu udah ramai kan, apalagi kelurahan, apalagi kota kecamatan itu pasti ramai banget. Di Jerman tidak seperti itu guys. Di Jerman itu orang-orangnya cenderung ya cuma tinggal dalam rumah dan mereka tidak saling silaturahmi, saling kunjung gitu enggak. Paling mereka akan memanfaatkan momen seperti Natal atau Paskah untuk berkunjung ke rumah keluarga atau sanak kerabat. Tetapi selain itu mereka tidak akan saling berkunjung. Jadi yang namanya keramaian. Kalau kalian datang dari kota-kota ramai, hati-hati loh kalau kalian datang ke Jerman. Kalian sebaiknya carilah kota yang juga ramai sehingga itu menjembatani shock budaya kamu. Sehingga kamu nggak bener-bener shock banget. Karena ketika itu sebelum saya datang ke Jerman, saya hidup 5 tahun di Yogyakarta dan 1 tahun di Jakarta. Dan itu kedua kota yang sangat ramai. Banyak anak mudanya dan sebagainya dan sebagainya. Saya datang ke kota kecamatan itu dan saya rasa kayak saya sama sekali tidak ingin menakut-nakuti teman-teman yang akan datang ke Jerman untuk menjalani au pair. Karena bagi saya, lebih baik saya transparan seperti ini, saya bercerita apa adanya, biar kalian itu tidak shock, tidak takut. Jadi kalian jangan seperti beli kucing dalam karung. Kalian harus sudah tahu resiko dan konsekuensi apa yang menanti kalian di negeri orang. Menjadi au pair di Jerman itu, kamu harus sadari bahwa kamu akan tinggal 1 tahun lamanya di bawah satu atap dengan sebuah keluarga Jerman di sebuah negara yang jauhnya 10.000 kilometer dari rumah orang tua kamu. Banyak di antara kamu yang pasti ini adalah pertama kalinya pengalaman tinggal serumah dengan orang asing kan. Terpisah dari orang tua dan kalian harus benar-benar put yourself in a very safe place. Safe dalam pengertian kamu juga sudah baca kontraknya, safe dalam pengertian kamu cocok chemistry-nya dengan keluarga itu. Oke teman-teman, semoga saja informasi yang tadi saya paparkan bisa berguna untuk teman-teman dan bisa menginspirasi kalian untuk kalian yang ingin datang ke Jerman melalui program au pair. Kalian jangan merasa takut, Mona cerita tentang kejadian-kejadian yang seperti ini di Jerman, takut nggak mau ke Jerman. Jangan berpikir seperti itu karena keberuntungan setiap orang itu berbeda-beda. Saya berharap banget video ini bisa membantu kalian, dan kalau kalian merasa terbantu atau ada beberapa hal yang belum jelas atau kalian ingin perdalam, ingin tahu lebih lanjut, kalian tulis di kolom komentar. Dan juga kalau memang ada topik yang kalian ingin saya cover, tulis juga di sana biar saya bisa bikin video berikutnya tentang topik tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Ciao!